Dalam mengidentifikasi dampak lingkungan, akan jauh lebih memudahkan kalau misalnya kita bisa tahu sumber-sumber yang beresiko dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, itu apa saja. Ada beberapa aspek yang beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah bagaimana sampah yang dihasilkan dari suatu proyek, dari suatu industri, dari suatu kegiatan, itu disimpan, dibuang, dan diolah. Apakah limbah yang dihasilkan dalam industri, dalam kegiatan tersebut disimpan di wadah yang baik sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran? Apakah unit pengolahan limbahnya itu berdekatan atau tidak dengan sumber air yang digunakan oleh masyarakat? Kemudian tidak hanya sampah atau limbah yang dihasilkan sesudah proyek tersebut, tidak hanya sampah yang dihasilkan sebagai hasil, ya, yang tidak hanya diproduksi sebagai hasil sampingan dari suatu industri. Apa saja yang dikeluarkan, apa saja yang diemisikan selama proses industri, itu juga sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Ya, misalnya saja gas karbon dioksida yang dihasilkan, dan seterusnya. Atau mungkin suatu proses industri itu dalam prosesnya itu melepaskan gas-gas berbahaya. Nah, itu juga salah satu hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, selain itu, beberapa proses industri, beberapa kegiatan itu apakah mereka menggunakan atau justru menghasilkan bahan-bahan kimia yang beracun dan berbahaya? Tentu saja itu juga adalah salah satu aspek yang sangat berpotensi untuk menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi harus kita tinjau juga nih bagaimana penyimpanannya, bagaimana penggunaan dan pembuangan dari bahan kimia yang beracun dan berbahaya tadi kalau misalnya memang proyek atau proses industri tersebut menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian, tentu saja hal lain yang juga sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang memiliki resiko yang sangat besar untuk menimbulkan kerusakan lingkungan itu adalah bagaimana dengan limbah cairnya nih, bagaimana mereka mengolahnya, bagaimana mereka membuang limbah cair tersebut. Itu aspek yang harus kita tinjau dalam menilai resiko lingkungan. Nah, tidak hanya apa saja yang dihasilkan, apa saja yang diproduksi sebagai hasil sampingan dari suatu proses hingga proses tersebut selesai, tapi juga sebetulnya bahan-bahan mentah yang digunakan dalam suatu proses industri atau bahan mentah yang digunakan dalam suatu kegiatan itu juga memiliki dampak lingkungan. Apakah misalnya suatu proses industri menggunakan logam berat yang berbahaya bagi lingkungan sebagai bahan dasarnya, itu juga kan harus kita pertimbangkan. Nah, bahkan tidak hanya dampak lingkungan dari bahan mentahnya ini tadi, tapi juga kemasan, baik proses pengemasan maupun kemasannya itu sendiri. Misalnya suatu produk dalam proses industrinya, katakanlah dalam suatu proses industrinya dia memiliki pengolahan limbah yang sangat baik, tapi misalnya dia dikemas, dia dibungkus dengan menggunakan suatu bahan yang sangat sulit untuk terdegradasi secara alamiah, ya itu juga adalah salah satu dampak lingkungan yang seharusnya juga ikut kita pertimbangkan sebagai resiko kerusakan lingkungan. Misalnya saja ya yang baru-baru ini kita mulai sadar deh ya, plastik deh. Katakanlah air minum dalam kemasan proses industrinya itu bahan mentahnya kan cuma air, ya jelas tidak bisa kita asumsikan bahan mentahnya adalah air yang dampak negatifnya terhadap lingkungan itu sangat kecil. Kemudian dalam proses industrinya sudah sangat berhati-hati, proses pengolahan limbah yang dihasilkan juga
itu sudah sangat bagus, tapi lalu produknya itu dikemas dalam plastik, dalam material yang sulit untuk terbiodegradasi. Nah, itu juga seharusnya juga adalah salah satu faktor yang kita evaluasi. Oke. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan menguraikan potensi kerusakan lingkungan? Itu salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menggunakan pendekatan SPR, Source, Pathway, dan Reseptor. Jadi, pendekatan SPR ini adalah suatu model konseptual di mana kita ingin melihat hubungan antara sumber dari suatu kerusakan lingkungan, kemudian alurnya, lewat jalan apa nih kerusakan lingkungan tersebut bisa terjadi, kemudian reseptornya apa. Sebagai contoh di sini, katakanlah misalnya kita ingin meninjau resiko lingkungan dari suatu pabrik bahan kimia, dan pabrik bahan kimia tersebut misalnya menggunakan benzen. Benzen, ingat ya, C6H6. Benzen yang merupakan salah satu bahan kimia yang beracun dan berbahaya. Maka hazardnya di sini, bahan beracun yang ingin kita tinjau di sini adalah benzen. Karena benzen itu dia sangat karsinogenik. Kita lihat dulu, pencemaran lingkungan akibat benzen ini sumbernya berasal dari mana? Katakanlah dalam proyek yang kita tinjau ini, benzen sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam proses industri itu disimpan di dalam tangki penyimpanan yang ada di bawah tanah. Oke, udah ketemu nih sumbernya apa? Kita sudah mengidentifikasi, bahan berbahaya yang mungkin meracuni lingkungan, yang mungkin mencemari lingkungannya adalah benzen. Sumbernya dari mana? Sumbernya kemungkinan besar kalau misalnya terjadi pencemaran dari benzen, ini bersumber dari tangki penyimpanan pabrik ini yang lokasinya ada di bawah tanah. Itu adalah sumber. Bagaimana si benzen yang menjadi pencemar tadi? Dia lewat jalur mana nih? Pathway-nya apa nih bisa jadi mencemari lingkungan? Apakah lewat emisi, apakah benzennya menguap, atau benzennya itu misalnya terpapar melalui kontak antar manusia, atau bagaimana? Dia bisa mencemari lingkungan misalnya melalui karena tangki penyimpanannya ini mengalami kebocoran. Jadi kebocoran dari tangki penyimpanan di bawah tanah itu lalu melalui pori-pori tanah dia bocor dan bisa mencapai air. Reseptornya apa? Sudah kemungkinan besar terjadi pencemaran oleh benzen yang bersumber dari tangki penyimpanan di bawah tanah. Kemudian jalur pencemarnya itu melalui kebocoran tangki tersebut. Kemudian apa nih yang tercemar? Reseptornya apa? Ini misalnya suplai air tanahnya. Itu reseptornya. Oke, jadi dan ini sering nih dipakai pada saat pendekatan ini. Nanti kita lihat minggu depan kalau kita lihat bagaimana format RKL, sumbernya apa, jalur pencemarnya apa, kemudian reseptor yang tercemar itu apa. Oke? Nah, kemudian dampak-dampak tersebut itu biasanya kalau kita nih sebagai penilai resikonya, ini ada 3 aspek yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah probabilitas seberapa besar kemungkinan dari kasus pencemaran tersebut untuk terjadi. Misalnya saja kita ambil contoh yang pabrik bahan kimia yang menggunakan benzen tadi deh ya.
pencemaran oleh benzennya, misalnya kita bandingkan nih pabrik yang satu, dia tangki penyimpanan benzennya itu terbuat dari bahan yang sangat baik sehingga dan bisa digunakan selama 25 tahun. Maka tingkat kemungkinan untuk terjadi kebocorannya itu katakanlah bisa sangat kecil. Sebaliknya pabrik lain, mungkin pabrik ecek-ecek yang semacam itu, pabrik kaleng-kaleng lah ya. Pabriknya itu misalnya menyimpan benzennya itu di dalam tangki yang bahannya itu sangat mudah untuk berkarat. Kalau dia sangat mudah untuk berkarat, otomatis kemungkinan untuk terjadinya kebocoran itu menjadi lebih besar. Nah, jadi itu aspek pertama yang ingin kita lihat. Kemudian aspek kedua yang ingin kita pertimbangkan saat meninjau resiko lingkungan itu adalah seberapa besar nih kemungkinan untuk kalau misalnya kejadian pencemaran tersebut terjadi. Katakanlah, kalaupun misalnya kebocoran tangki penyimpanan benzen tersebut terjadi, seberapa besar si reseptor atau objek yang tercemar tadi bisa terpapar. Misalnya katakanlah tadi reseptornya itu adalah suatu sumur yang digunakan sebagai sumber air minum. Kalau misalnya sumur tersebut lokasinya katakanlah hanya 500 meter dari tangki penyimpanan benzen itu tadi, maka probabilitas untuk terpaparnya ini menjadi semakin besar atau paling tidak lebih besar dibandingkan sumur lain yang lokasinya katakanlah 5 km dari tangki penyimpanan tempat air tersebut. Jadi resiko untuk kemungkinan terjadi itu sendiri, kemudian seberapa besar si reseptor ini bisa terpapar itu juga bisa beda lagi deh tinjauannya. Nah, kemudian selain misalnya selain kemungkinan untuk terjadi dan kemungkinan untuk terpapar tadi, hal lain yang juga harus kita pertimbangkan adalah seberapa besar dampak dari pencemaran tadi, dampak dari resiko kerusakan lingkungan tadi, seberapa besar nih itu mempengaruhi si reseptor tadi, pengaruhnya sebesar apa sih? Katakanlah misalnya untuk kasus tadi, karena tangki benzennya itu dibuat dari bahan yang mudah berkarat, maka kemungkinan untuk terjadinya itu besar. Kemungkinan terjadinya kebocoran itu sangat besar. Kemudian ada sumur yang merupakan suplai air tanah dan lokasinya hanya 500 meter dari tangki penyimpanan benzen itu tadi. Maka otomatis kemungkinan untuk terpaparnya sumur tadi oleh benzen itu besar. Tapi misalnya sumur tadi lagi juga digunakan sebagai sumber air minum oleh 50 kepala keluarga yang ada di sana. Maka otomatis dampak negatifnya itu kan sangat besar pengaruhnya, efeknya sangat besar. Lain halnya kalau misalnya sumurnya itu tadi memang sudah tidak pernah lagi digunakan oleh warga. Nah, jadi kan warga sebetulnya tidak dampak negatifnya ini tidak terlalu berpengaruh besar kalau misalnya memang tidak digunakan sumurnya itu tadi, ya kan? Nah, kemudian setelah kita melakukan analisis resiko tadi, analisis resiko ini bisa kita visualisasikan dalam bentuk grafik atau matriks semacam ini. Matriksnya ada macam-macam deh. Kalau yang kita tampilkan ini ada 3x4, ada juga yang 4x4, ada 5x5, tergantung bagaimana kita mengklasifikasikan tingkat resikonya itu tadi. Tapi pada dasarnya semuanya sama sih, matriksnya mirip dengan matriksnya itu tadi. Likelihood-nya itu sebesar apa? Probabilitasnya untuk terjadi itu sebesar apa? Bisa dari atas ke bawah. Yang paling atas itu tentu saja adalah kalau misalnya kemungkinan untuk terjadinya itu sangat kecil.
semakin ke bawah, kemungkinan untuk terjadinya itu menjadi sangat besar. Sebagai catatan, ada juga yang bikinnya itu dari atas ke bawah. Jadi, bawah ini justru kemungkinan terjadi semakin kecil, ya. Dan semakin ke atas, kemungkinan untuk terjadi semakin besar, ya. Macam-macam sih, deh. Tergantung asal Andanya aja konsisten dalam laporan Anda nanti. Kemudian kalau misalnya pada salah satu sumbu itu adalah likelihood-nya, tingkat kemungkinannya untuk terjadi, probabilitasnya untuk terjadi, maka pada sumbu yang lain itu adalah seberapa parah ini menunjukkan dampaknya itu kalau misalnya terjadi itu seberapa parah. Apakah kalau misalnya terjadi resiko tersebut benar-benar kejadian nih, dampaknya itu apakah masih acceptable, masih bisa diterima, apakah masih bisa ditoleransi, apakah tidak kita inginkan untuk terjadi dampak yang semacam ini. Undesirable ini biasanya karena memiliki dampak yang serius terhadap proses atau terhadap hasil atau terhadap lingkungan sekitar, atau bahkan dampaknya itu sangat berpengaruh negatif. Kalau misalnya terjadi itu sangat besar pengaruh negatif yang dirasakan. Misalnya saja nih ya, kita ambil contoh kebocoran zat radioaktif dalam suatu pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau misalnya desain pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu desainnya memang bagus, dan saya yakin sebagian besar orang bikin PLTN itu nggak main-main deh, mereka pasti bikin desain yang sebaik mungkin, maka kemungkinannya untuk terjadi, kemungkinan untuk terjadinya kebocoran zat radioaktif itu katakanlah kecil, antara improbable dengan possible. Katakanlah kita bisa dengan yakinnya mengatakan tingkat kemungkinan untuk terjadinya itu hanya 10%, antara 5-10%. Maka mungkin kita bisa antara improbable dengan possible ini deh ya. Ya, sebagai perbandingan gini aja deh. 50 sudah banyak sekali, ada ratusan deh sebetulnya pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Bahkan sebagai contoh nih, di Amerika Serikat sekitar hampir 50% dari sumber tenaga listrik yang ada itu berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan kita jarang kan kita mendengar ada insiden kebocoran kebocoran zat radioaktif tersebut. Akiskan aja makai deh. Nah, tapi begitu terjadi, begitu kebocoran zat radioaktif itu terjadi, tingkat keseriusan dampaknya itu lalu sangat besar. Ya kan, kayak gini aja. Dari sekian ratus pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada, Anda pernah dengar kebocoran zat radioaktif itu paling apa sih? Chernobyl yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, sama yang Fukushima di Jepang itu kan. Artinya kan tingkat kemungkinannya untuk terjadi itu sebetulnya sangat kecil. Tapi lalu beritanya kan sangat kemana-mana, beritanya kan sangat ini ya, sangat bisa dibilang viral. Beritanya itu dampaknya kan sangat besar. Jadi lalu posisinya ada di sini. Kemungkinan untuk terjadinya mungkin katakannya cukup kecil, bisa terjadi, tapi begitu dia terjadi, dampak yang dirasakan itu sangat besar. Atau misalnya, masih nih, objek yang kita tinjau adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi sekarang resiko yang mungkin terjadi adalah pembangkit listrik tenaga nuklir itu rata-rata dibangunnya itu di pinggir pantai deh, di dekat badan air. Kenapa? Karena untuk prosesnya mereka itu memerlukan air untuk pendinginannya. Nah, resiko yang pasti terjadi itu adalah perubahan suhu air. Perubahan suhu air di mana pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut itu berlokasi. Nah, tapi jadi tingkat kemungkinan untuk terjadi itu ya pasti besar deh ya. Bisa kita katakan dia masuk di lokasi probable sini. Tapi apakah
kenaikan suhu air tersebut lalu adalah suatu bencana alam yang lalu tidak bisa ditoleransi, tidak kan? Dampaknya itu, efeknya itu, tingkat parah atau tidaknya itu kan masih sangat bisa diterima. Jadi itu bisa kita masukkan di sini. Tingkat kemungkinan itu terjadi itu pasti terjadi, tapi tingkat ininya, tingkat apakah dia seberapa besar efek yang dirasakan, itu bisa kita katakan masih berada dalam batasan acceptable, masih bisa diterima. Dampak negatifnya itu tidak terlalu signifikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya tahu dengan kondisi yang serba terbatas seperti ini, mungkin masih banyak sekali kekurangannya. Tapi paling tidak mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu Anda untuk lebih memahami materi kita kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dicatat pertanyaannya, bisa disampaikan langsung kepada saya atau kita menggunakan forum diskusi yang ada di e-learning Simarinya ya. Oke, itu saja. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya sudah bisa tatap muka. I'll see you again. Bye. Take care.